Dan sabar ini mencakup 3 hal. Sabar ini mencakup 3 hal. Kita bersabar dalam 3 perkara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di dalam syarah Salasatil Usul, ya, beliau mengatakan as-sabru habsu nafsi ala ta'atillah wa habsuha an ma'siyatillah wa habsuha an at-tadkhati min aqdarillah. Sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam menahan diri dalam melaksanakan perintah Allah, bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, bersabar dari menahan diri dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersabar dengan menahan diri dari marah, tidak ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini 3 jenis kesabaran. Jadi, ista'inu bis sabri. Jadikanlah sabar sebagai penolong kalian. Bersabar dengan 3 jenis kesabaran. Bersabar dalam menjalankan perintah Allah, bersabar dalam meninggalkan larangan Allah, bersabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah wa akhwatillah, banyak manusia yang mampu bersabar ketika diuji. Banyak manusia yang mampu bersabar ketika diuji dengan kesempitan, kesulitan. Namun ketika mereka diuji dengan kelapangan, diuji dengan rezeki, diuji dengan banyaknya harta, dalam keadaan seperti ini mereka tidak mampu untuk bersabar. Ya, tapi ketika diuji dengan penyakit, kesempitan, kesulitan, dia bisa bersabar. Oleh karena itu sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, "Ubtulina bid-dharra'i fasabarna, wa ubtulina bis-sarra'i falam nasbir." Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Ubtulina bid-dharra'i fasabarna." Ketika kami diuji dengan kesempitan, maka kami dapat bersabar. Dan ketika kami diuji dengan kelapangan, justru kami tidak mampu bersabar. Kami tidak mampu untuk bersabar. Sehingga barakallahu fikum, ketika seorang hamba mampu bersabar terhadap suatu nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Harus kita yakin. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu mengatakan, "Ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan fantaza'aha minhu fa'ada makanaha as-sabra illa kana ma 'awduhu khairan mimman taza'ahu." Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan suatu nikmat kepada seorang hamba, lalu dia mencabut nikmat itu dari hamba tersebut, dan hamba itu bersabar, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada nikmat yang telah dicabut tersebut. Subhanallah. Kalau bersabar kita, maka Allah akan ganti dengan sesuatu apa? Sesuatu yang lebih baik. Nah, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min, kata Nabi SAW. Ya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah dengan bersabar, maka Allah akan menggantinya dengan apa? Dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, namun barakallahu fikum, sifat sabar ini memerlukan latihan.
dan mujahadah. Bersungguh-sungguh. Karena sabar ini mudah untuk diucapkan, namun ketika diamalkan, dipraktekkan, susah. Ya. Naam. Tidak terkecuali sang pembicara sekarang ini. Bukan berarti saya menjelaskan tentang kesabaran ini, saya bisa untuk bersabar. Namun kesabaran ini adalah apa? Perkara yang sangat berat. Memerlukan latihan, mujahadah, kesungguhan. Ya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Wa ma 'utiya ahadun 'ata'un khairan wa awsa'a min as-sabr." Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya menjadi penyabar. Ya, jadi ini janji dari Allah. Siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya apa? Penyabar. Dan tidaklah seorang diberi karunia yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan kesabaran. Ya. Jadi tidaklah seorang diberi karunia yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan kesabaran. Kesabaran inilah merupakan karunia terbesar, karunia yang sangat luas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Sabar ini merupakan sebaik-baik pemberian. Karena ia selalu berhubungan dengan segala urusan seorang hamba. Ia selalu berhubungan dengan urusan seorang hamba. Segala keadaan seorang hamba pasti memerlukan kesabaran. Iya. Ingin melakukan kebaikan butuh untuk bersabar. Ya, al-ikhwan wal akhwat, ummahat, antunna mendatangi ta'lim ini, majelis ini butuh bersabar. Terlalu banyak kesibukan di rumah. Ya kan? Belum selesai cuci piring, belum selesai cuci pakaian, belum selesai masak ini dan itu. Butuh sabar menghadiri majelis ta'lim, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dengan berjalan. Mungkin sebagian masih punya anak kecil, ya. Al-aba mungkin dititipkan anaknya dulu, tolong ini anak, ya, dijaga dulu, saya mau fokus ta'lim, ya, semuanya butuh bersabar. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sabar itu terbagi menjadi 3. Ingin melakukan kebaikan, sabar dia, harus bersabar. Ketika dia ingin meninggalkan kejelekan, bersabar. Ya. Demikian pula bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ia membutuhkan kesabaran atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang dicintai oleh nafsu. Hal-hal yang dia inginkan mungkin. Dia butuh sabar. Sehingga ia tidak membiarkan nafsunya bersenang-senang. Karena itu perkara yang diharamkan misalnya. Ya. Selalu bergembira dengan kegembiraan yang justru itu adalah perkara yang dilarang. Maka dia bersabar. Meninggalkan hal tersebut. Sehingga barakallahu fikum, sabar ini pada mulanya sangatlah sulit untuk dirasakan. Tetapi pada akhirnya ia menjadi mudah dan sangat terpuji akibatnya. Seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, "As-sabru mithlu ismihi murrun madaqatuhu. Lakin
awaqibuhu ahla minal 'asal. Sabar itu seperti namanya. Ia sangat pahit rasanya. Sulit. Rasanya sangat pahit. Tetapi akibat setelahnya lebih manis daripada madu. Ya. Tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Itu kesabaran. Dengan kesabaran, kebahagiaan yang diinginkan akan tercapai. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para penduduk surga dalam surah Al-Furqan ayat 75. Surah Al-Furqan ayat 75, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang diberikan balasan dengan derajat yang tinggi di dalam surga karena kesabaran mereka ketika di dunia. Dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah, al-ikhwan wal akhwat, seluruhnya senantiasa berupaya untuk menguatkan kesabarannya dalam menghadapi berbagai macam ujian di dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini berulang lagi, ya. Dalam surah Ali Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, pasang pendengaranmu. Ya. Karena setelah ini akan disebutkan apa? Kebaikan yang akan diperintahkan atau larangan yang akan ditinggalkan. Pasang pendengaran kita. Apa itu? Bersabarlah kalian. Isbiru. Bersabarlah kalian. Wasabiru. Kuatkanlah kesabaran kalian. Warabitu. Tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kalian beruntung. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri. Jadikanlah sabar sebagai penolong kalian, wassalah. Wassalah. Dan jadikanlah salat sebagai penolong kalian. Setelah bersabar, dijadikan sebagai penolong, berikutnya adalah salat. Dan jadikanlah salat sebagai penolong kalian. Ya. Ikhwan fillah wa akhwat fillah, sesungguhnya salat ini akan melahirkan cahaya di dalam hati yang tidak dapat dilahirkan oleh ibadah yang lainnya. Dan seorang yang memiliki cahaya dalam hatinya, maka tidak akan terjerumus ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang salatnya benar, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dijauhkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan ditolong ketika menghadapi kesulitan di dunia.
Disebutkan oleh Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendapatkan kesulitan, maka beliau bangkit melakukan salat. Ya, coba. Ini Nabi. Jika mendapatkan kesulitan, maka beliau bangkit melakukan salat. Ya. Namun perkara yang harus diperhatikan, agar salat ini dapat menjadi penolong, ista'inu bis sabri was salah. Ya, salat juga dijadikan sebagai penolong. Nah, gimana caranya agar salat ini dapat menjadi penolong? Maka salat harus didirikan dengan memenuhi syarat lahir dan syarat batinnya. Ya, jadi harus didirikan dengan apa? Memenuhi syarat lahir dan syarat batinnya. Adapun syarat-syarat lahir, syarat-syarat lahir maksudnya syarat yang nampak, ya. Syarat yang nampak pada salat, yang pertama salat tepat pada waktunya. Ini dia. Itu syarat yang lahiriah. Syarat-syarat lahiriah. Syarat-syarat yang nampak. Yang pertama adalah apa? Salat tepat pada waktunya. Melakukan salat 5 waktu tepat pada waktunya. Ini merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud di dalam satu hadis menyebutkan, ia pernah bertanya, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mengerjakan salat pada waktunya. Qala thumma ayyu? Lalu apa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala thumma birrul walidain. Berbakti kepada orang tua, kedua orang tua. Qalu thumma ayyu? Lalu apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama ini syarat lahiriah yang nampak, salat tepat pada waktunya. Yang kedua, dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukunnya. Dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukunnya. Seorang yang meninggalkan rukun-rukun salat, maka salatnya tidak sah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis musii'us shalah. Hadis yang panjang yang menjelaskan tentang musii'us shalah, orang yang buruk salatnya. Orang yang jelek salatnya. Ya, sebagaimana dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla thumma jaa'a fa sallam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli faraja'a ar-rajulu fa shalla kama kana shalla thumma jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك 3 مرات. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk masjid, lalu ada seorang laki-laki yang masuk masjid dan sholat dengan sangat cepat dan tidak tumanina.
Jadi cepat sholatnya. Belum rata, bagus ketika ruku, langsung i'tidal. Ya, Sami Allahu Akbar. Ya, tidak tumanina. Kemudian ia datang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab salamnya dan bersabda, kembalilah, ulangi sholatmu. Karena engkau belum sholat. Coba ya. Orang ini sudah sholat, tapi sholatnya tidak tumanina. Ya, ini tumanina, ini rukun sholat. Maka Nabi mengatakan, kamu kembali, ulangi sholatmu. Karena engkau belum sholat. Maka orang tersebut melakukan sholat lagi, seperti sholat yang sebelumnya. Kemudian ia datang menemui Nabi SAW, memberi salam. Kemudian Rasulullah menjawab salamnya. Ya. Rasulullah mengatakan, waalaikumsalam, bagimu keselamatan. Kembali ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Sampai ia melakukannya sebanyak 3 kali. Ya. Naam. Sampai ia melakukannya sebanyak 3 kali. Jadi, ikhwan fillah wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Ya. Agar salat ini bisa menjadi penolong, maka harus didirikan dengan memenuhi syarat lahiriah dan batiniyah. Syariat lahiriah diantaranya, ya, salat tepat pada waktunya. Ya. Yang kedua, dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukunnya, menjaga tumanina, ya, menjaga gerakan-gerakannya. Nah, adapun syarat batiniyah, ya, batin yang tidak nampak, yaitu salat dengan khusyuk, melaksanakan salat dengan khusyuk, ya, dengan khusyuk. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min amri'in muslim tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahra kullahu. Dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah tiba waktu salat wajib pada seorang muslim, lalu muslim tersebut memperbagus wudunya, memperbagus kekhusyuannya dalam salat, memperbagus rukuknya dalam salatnya, melainkan salat tersebut akan menjadi penghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu, selama ia tidak melakukan dosa besar, selama ia tidak melakukan dosa-dosa besar. Dan yang demikian itu berlaku untuk setiap waktu sholatnya. Ya. Nah, bagaimana cara mendatangkan kekhusyuan dalam sholat? Ya. Pembahasan ini sebenarnya sudah berlalu pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu tentang bagaimana meraih kekhusyuan sholat. Namun kita ulang sedikit di sini. Ya, cara untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, yang pertama berupaya untuk menghadirkan hati. Berupaya untuk menghadirkan hati di dalam sholat. Maksudnya dengan mengosongkan hati dari berbagai gangguan. Ya, jika berbagai gangguan yang mengganggu hati itu muncul ketika sholat, maka itu akan mengganggu dia. Maka hilangkan hal tersebut. Berpaling dari berbagai gangguan ketika sholat, ini bisa menguat dan bisa melemah. Tergantung apa? Tergantung kekuatan iman dan perendahan terhadap dunia. Ya. Jika seorang merasa sulit untuk menghadirkan hati ketika sholat, maka sesungguhnya itu disebabkan karena kelemahan imannya. Ya, jadi sesuai dengan kuat tidaknya iman seseorang. Nah, maka yang pertama menghadirkan hati. Yang kedua, berupaya untuk memahami makna bacaan.
Jadi memahami makna setiap dari bacaan yang dibaca ketika sholat, ini akan membantu menghadirkan hati. Ya, oleh karena itu hendaknya hati dikonsentrasikan untuk memahami makna bacaan, sehingga akan menghilangkan pikiran-pikiran yang dapat mengganggu dan menyibukkan hatinya. Ya, tentu ini kembali kepada pemahaman seseorang terhadap bahasa Arab ya. Nah, di sini menunjukkan butuhnya kita belajar bahasa Arab. Ya, sehingga kita bisa memahami makna Al-Quran was Sunnah, bacaan yang kita baca. Yang ketiga, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya. Ya. Dengan mengagungkan Allah dan takut kepadanya, ini akan membuahkan ketenangan dan kekhusyuan di dalam salat. Sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah, barakallahu fikum, seorang yang memenuhi syarat lahir dan syarat batin, syarat-syarat lahiriah dan syarat-syarat batiniyah di dalam salat, maka akan dapat membersihkan hatinya dari berbagai penyakit hati. Ya. Nah, hatinya akan bercahaya. Dan ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Kemudian yang terakhir disebutkan dalam ayat, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang bersabar. Ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena disebutkan dalam ayat innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ma'iyah ammah. Ma'iyah ammah, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh makhluknya secara umum. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh makhluknya. Ini ma'iyah ammah, kebersamaan umum. Yang keharusannya apa? Berupa sifat al-ilmu, ya. Mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui. Al-ihatah, Allah meliputi. Naam, al-itla', Allah melihat. Ini kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat para hambanya. Sehingga ma'iyah ammah adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat, huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, ini kebersamaan Allah ammah. Naam. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi, mengetahui, melihat apa yang dilakukan para hambanya. Jadi ma'iyah yang kedua, ma'iyah khassah. Ma'iyatun khassah. Kebersamaan secara khusus. Yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi khusus untuk orang yang beriman dan bertakwa. Yang keharusannya berupa penjagaan, perhatian dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ma'iyah khassah adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasihnya dari orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha." Ini dalam surah At-Taubah, ya. Surah At-Taubah ayat 40. "Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada temannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Janganlah engkau bersedih. Innallaha ma'ana." Sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, dan membantunya dengan tentara yang kalian tidak dapat melihatnya, tentara dari kalangan para malaikat. Nah, sehingga barakallahu fikum ma'iyah ammah, kebersamaan secara umum ini termasuk salah satu sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat zatiyah itu adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat dengannya. Itu sifat zatiyah. Seperti sifat Maha mendengar, Maha melihat, dan seterusnya. Itu sifat zatiyah. Iya. Jadi sifat amah, ma'iyatun amah, itu kebersamaan umum, ini termasuk salah satu sifat zatiyah. Sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Maha mendengar, Maha melihat, dan seterusnya dari sifat-sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Sedangkan ma'iyatun khassah, sedangkan kebersamaan khusus, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus, ya, khusus bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, ini termasuk salah satu sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang maksud sifat fi'liyah? Sifatun fi'liyah, sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melakukannya. Dan jika Allah tidak menghendakinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melakukannya. Ya, seperti sifat datang. Ya. Itu salah satu sifat, seperti sifat datang misalnya. Nah, maka itu di antara contoh sifat fi'liyah. Kalau Allah inginkan, maka dia akan lakukan. Kalau tidak, maka tidak. Ya, seperti sifat datang dan seterusnya. Nah, ikhwan fillah wa fillah, oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Ya. Naam. Kita jadikan salat dan kesabaran sebagai penolong untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan dua ibadah ini seorang ketika dia benar-benar bersabar, ya, dengan 3 jenis kesabaran, kemudian melaksanakan salat dengan memenuhi syarat-syarat lahiriah dan batiniyah, maka tentu dengan hal tersebut
dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita sebutkan dari tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 153. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, wa amalan saleh, dan semoga apa yang kita dengarkan ini ya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang membuahkan amalan yang saleh, yang dengannya akan memberikan keberkahan di dalam umur kita, dalam kesehatan, dalam waktu luang kita, dalam rangka untuk mencari keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.